Halo semuanya. Selamat bulan April. Ketemu lagi sama aku Febri Saragi di Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. Oke teman-teman, sekarang kita mau bahas topik dewasa. Iya, makanya bukan dewasa yang gimana ya. Gak jarang salah satu definisi dewasa itu adalah kita bijak mengatur emosi dan suasana hati, khususnya kepada orang-orang terdekat kita. Walaupun, padahal, meskipun ada segudang masalah. Oke, tapi harus tetap terlihat kita sedang baik-baik aja. Nah, fenomena pura-pura baik-baik aja ini teman-teman disebut dengan Dark Syndrome. Nah, kita mau bahas Dark Syndrome itu sama dua narasumber aku yang keren-keren banget sore hari ini ya. Apa sih itu Dark Syndrome? Terus gimana juga kita menyikapi sebagai anak muda Kristen? Terus itu baik nggak sih nyembunyiin permasalahan? Kayak aku sebenarnya baik-baik aja, tapi di dalam hatinya, di dalam pikirannya kayaknya berat kali hidupnya, banyak lagi masalahnya. Kita mau bahas itu ya sama dua narasumber aku. Kita kenalan dulu karena tak kenal maka kenalan. Oke. Ya, ini dua narasumber aku, tepuk tangan dulu. Yeay. Tepuk tangan dari top. Tepuk tangan. Oke. Ya, kita mau kenalan dulu salah satu-satu supaya dunia tahu kalau kalian tuh ada ya. Walaupun ada. Kita mau kenalan dari yang paling ganteng dulu di antara kami bertiga. Kamu dong. Saya ganteng, kamu paling ganteng. Waduh. Oke. Silakan perkenalkan dirimu. Ya, perkenalkan nama saya Anjas Wiriando Siburian. Siburian. Ya. Tingkat berapa? Oh, saya tingkat 2 teologi. Oke. Asal saya dari Medan. Oke, Medan. Oke, tepuk tangan untuk Anjas. Terima kasih. Ini pertama kamu kesini? Pertama. Terakhir juga ya? Aduh. Nggak tahu sih, Bang. Oke. Oke, yang kedua yang paling cantik di antara kami bertiga tentunya dan di antara seluruh dunia ini. Loh. Silakan kamu perkenalkan, introduce yourself. Perkenalkan, namaku Joyce Mary Christine, biasa dipanggil Joyce. Aku tingkat 3 teologi. Itu aja. Asal ya, asalnya dari Tulungagung. Tulungagung. Tepuk tangan lagi untuk Joyce. Kalau kita tebak, Joyce mungkin lahirnya waktu bulan Paskah ya, Mary Christine. Mei, kau Mei? Enggak, Bang. Ini malah Mei. Oke. Ya, terkait tema kita sore hari ini ya, Joyce dan Anjas, terima kasih ya udah mau datang dan sharing-sharing. Apakah kalian pelaku Dark Syndrome juga atau apa, nanti kita tahu dari jawaban-jawaban kalian. Loh. Oke, sebelum kita mengawali lebih jauh, aku mau tanya dulu, di tengah-tengah dunia yang tidak baik ini, apa kabar kalian berdua? Joyce? Puji Tuhan baik. Baik ya. Anjas? Puji Tuhan kurang. Ini kurang baik, ini baik ya. Ya, tapi kita lihat kayaknya walaupun dunia ini sedang tidak baik-baik saja, mereka tetap baik. Itu semua karena Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Oke. Menurut Joyce dan Anjas secara pribadi, apa sih definisi dewasa? Menurut kalian, bisa kalian jawab tuh melalui ukurannya dari umur kah, atau pengambilan sikap kah, atau serah. Joyce. Yes. Joyce dong. Atau Aritop, silakan jawab. Ayo, Joyce. Oh iya. Joyce dulu. Atau Ya. menurut enggak. Oh ya. Atau kamu jawab dulu. Oke, kalau Belum, udah makan aja dia. kalau menurutku dewasa itu ya bukan cuman perkara Umur, bukan cuman perkara fisik. Oke. Tapi sikap juga. Sikap bagaimana kita menyikapi mungkin permasalahan, mungkin ya. Bagaimana cara kita menyikapi permasalahan, terus dengan keadaan harus tenang itu di situasi apa, bisa tegas di situasi apa, harus diam atau harus bicara, banyak bicara di mana. Jadi lebih ke lebih bisa menempatkan diri. Oke, sikap untuk menempatkan diri terhadap suasana ya. Ya, situasi. Oke, boleh. Menurut Anjas? Kan saya membayangkan. Oh iya. Tadi di awal dari bilang, jadi Joyce jawab, dia membayangkan. Oke, Ya, menurut saya definisi dewasa ini seperti kita kita dapat memutuskan segala sesuatu itu ada Apa deh? Nggak tahu. Kau dewasa yang ini ada dua. Jadi ada yang dari umur juga bisa dikatakan dewasa. Oke. Dan ada juga dikatakan dewasa itu dari pikiran berdewasa. Ya. Lebih saya itu lebih tepatnya ke pikirannya sih. Pikiran. Yaitu bisa memutuskan segala sesuatu dengan baik dan mengatur emosinya. Berarti Anjas nih suka mikir yang dewasa-dewasa. Aduh. Loh, kan Iya. terkait sikap. Sikap, keputusan. Oke, lanjut ya. Jadi tadi bicara soal pikiran iya, sikap juga iya, mengambil keputusan juga iya. Oke. Kalau boleh tahu umur kamu berapa?
21. 21 kamu? 20 tahun nanti bulan 4. Bisa tolong dijelaskan pelan-pelan sama Anjas. Umurmu sekarang berapa, Anjas? 20 nanti bulan 4. Ya, masih Besok di udah bulan 19. Iya, tanggal 23-nya. Rayanya. Oke, sebagai seorang perempuan, Joyce 21 tahun dan Anjas seorang laki-laki 20 tahun. Kesibukan kalian sekarang yang bikin kalian merasa kalian sudah dewasa adalah apa, Anjas? Meraih cita-cita, Bang. Oh, meraih cita-cita. Sekarang Meraih kamu cita-cita. lagi meraih cita-cita. Si paling Sibuk cita-cita ya. dalam mengerjakan tugas-tugas untuk mencapai cita-cita. Oh, Oke, udah meledak. Reno, aduh Reno. Udah ya. Jadi kalau kamu lagi sibuk-sibuknya ngerjain tugas, itu namanya kamu sudah dewasa. Tolak ukurnya sudah dewasa. Ya karena pikiran, Bang. Oh, iya. Pikiran untuk mencapai cita-cita. Bener, dulu kamu mungkin hanya belajar biasa aja belajarnya yang Nggak penting. kepikiran sama cita-cita, Iya, tapi sekarang udah ada target. ada target yang harus dicapai. Joyce. Kalau menurut saya nih, apa tadi pertanyaannya, Bang? Sebagai kamu umur 20 tahun, 21. 21 perempuan, kesibukan apa sekarang yang Kesibukan yang buat sadar kalau udah ya, dewasa. kamu ya bukan yakin juga sih, kamu ngerasa aku udah dewasa. Tanggung jawab. Oke. Tanggung Kamu jawab dalam hal? atas diri sendiri. Jadi apa ya? Hidup itu 100% bukan apa ya, kita bergantung orang lain. Tapi kita bergantung sama diri sendiri. Jadi kalau seumpamanya kita sakit ya, kita sakit walaupun kita punya teman, kita punya saudara, tapi tetap diri sendiri itu tanggung jawab diri sendiri gitu. Okay. Jadi dalam hal apapun pasti ada saatnya kita sendiri dan nggak punya siapa-siapa. Jadi harus bisa tanggung jawab mulai dari sekarang. Jadi belajar tanggung jawabnya tuh banyak, mulai dari ya mungkin dari hal-hal kecil lah. Kita mau nggak atur pakaian kita mau nggak bisa atur uang dan semuanya gitu kan. Tugas-tugas waktu kuliah, tanggung jawab pelayanan dan semuanya. Dimulai dari situ dan kita akan belajar lebih baik lagi lah. Jadi semua kegiatan itu kayak benar-benar Joyce dan Anjas apa ya, atur sedemikian rupa sehingga apa ya, selain bukan tuntutan sih, nanti kita bahas tuntutan karena umur sudah 21, sudah 20 dan juga ada target, ada cita-cita. Jadi bukan dipaksa juga harus dewasa begitu ya. Oke, tadi aku udah singgung soal tuntutan. Kalian pernah sekarang di usia yang kalian sekarang ini pernah nggak sih capek kayak aku dituntut terus untuk ini sama orang tua aku dituntut ini sama lingkungan aku dituntut ini sama apa ya, orang-orang yang ngetuntut kalian itu. Pernah capek nggak sih? Dan biasanya dituntut dalam hal apa, Joyce? Kalau aku karena kalau merasa dituntut tuh kayaknya nggak ada ya. Oh, enggak. Nggak dituntut yang bagaimana ya. Cuman lebih ke kalau orang tua ya, kamu bisa nggak sih atur dirimu baik begitu. Jadi karena kita ngerasa memang kita harus melakukan itu karena kita akan dewasa seperti orang tua kita, akan punya keluarga dan kita akan mengerjakan tanggung jawab yang besar juga. Jadi merasa kayak itu bukan tuntutan, tapi itu sebuah tanggung jawab. Oh, oke. Jadi termasuk kayak ini masih Joyce ya, nanti ke Anjas juga. Semua peraturan-peraturan sekarang masih hidup di asrama ya. Peraturan-peraturan di asrama mulai kamu bangun sampai kamu menutup mata itu merupakan tuntutan atau bagaimana menurut Joyce? Kalau dibawa ke asrama ya? Kalau ke asrama itu emang tuntutan. Nggak bisa dinego. Kayak gimana ya? Iya. Kayak nggak apa ya, sulit untuk fleksibel gitu aja lah. Jadi kayak hal-hal yang menurutku kan kalau aku mikirnya pakai logika lah kebanyakan. Jadi kayak seumpamanya hal ini apa ya, contoh sederhananya bingung sih contoh sederhananya, tapi sebenarnya banyak. Keluarin aja, nggak apa. Tapi kayak gini, contohnya apa ya? Nggak tahu apa. Menurut kamu fleksibilitas harusnya terjadi di asrama. Jam bangun nggak, masih bisa itu ya? Kalau jam bangun bisa. Mungkin pakaian yang pikir tuh kayak aneh tuh mungkin banyak hal yang kalau mungkin panjangnya rok atau baju itu masih boleh, tapi kayak ada yang ada karetnya, kasih apa itu kayak rasanya itu kenapa sih gitu? Kita nggak ngerti ya kan Aspra ya? Ya rok atau kamu ngerti? Membayangkan. Jadi kayak mungkin tidur siang memang jam 1 itu kayak susah gitu untuk tidur. Untuk Joyce jam 1 itu bukan jam tidur. Iya, tidurnya agak sorean dikit. Oh, oke. Sorean dikit, kadang juga nggak tidur gitu.
Berarti dengan kata lain, sorry nih, kesimpulan sementara, semua peraturan di asrama itu adalah tuntutan untuk Joyce pribadi. Iya. Terus nggak capek? Udah Capek. tingkat 3 gini? Iya capek sih kadang, Capek. bosennya bosen. itu karena rutinitas. Oh, oke. Jadi ngerasa itu tuh semuanya cuman rutinitas yang harus gitu dikerjakan. Nggak ada toleransi sedikit pun. Kayak semuanya itu diatur, terus akhirnya bosan. Dan kalau bosan itu yang bikin kita jadi banyak pelanggaran lah. Kalau bagi adanya aturan kan akhirnya istilahnya kayak aturan dibuat untuk dilanggar. Oh, oke. Gitu kan Ada jadinya. filosofi itu. Jadinya ya begitu. Apa tadi pertanyaannya? Abang pun udah lupa. Sama. Apa tuh? Gimana kau sebagai sekarang kau di sini tuntutan orang tua itu dalam bentuk apa ke kau sampai sekarang? Terus pernah nggak kau kayak capek ngejalanin tuntutan orang tua kalau ada? Kalau tuntutan orang tua sih nggak ada sih. Sampai Tapi, saat ini? Iya, tapi Enak kalian yang nggak ada tuntutan ya? Terus? tapi kalau ke abang ada. Oh, lebih ke pressure-nya Ke- datang dari abang dari ya? abang. Kau anak keberapa? Anak terakhir Bang Sepu dan Siap, oke, anak terakhir ya, oke. Terus ini tuntutannya datang dari abang yang keberapa nih? yang biayain saya di sini, Bang. Oh, oke. Jadi abang pernah nuntut bahwa asal kamu itu kalau sekolah di sana itu harus bisa 3,5. Oh, ada standar-standar tertentu Harus yang bisa jadi gitu, tuntutan. Ya. Jadi kayak memaksa gitu kan, Bang. Saya nggak bisa gitu, apa namanya? Nggak bisa seperti yang abang harapkan. Ya. Saya hanya bisa segini. Terus bagaimana? Tapi abang itu tetap nuntut. Oh, gitu. Tolong bilang sama abang. Dingnya jangan dikasih ya. Tapi nggak apa-apa kalau aku sendiri menganggap itu dari abang ya khususnya. Iya. Harus 3,5 per semester atau per akhir tingkat lah gitu ya. Kayak kamu tingkat 1, tingkat 2 nanti di akhirnya kan dapat tuh kan. Menurut aku sih nggak apa-apa jadi kayak acuan gitu nggak sih? Iya. Jadi kalau 3,5 harus. Kalau bisa 3,6 malah gitu. Harus berusaha. Jadi itu kayak jadi acuan gitu ya. Tuntutan bagus ya, ada bagus. Menurut aku adanya tuntutan tuh bagus untuk bisa nge-push diri kita sendiri. Terus gimana kau ngejalanin? Kalau tadi Joyce di asrama lebih, karena aku tanyanya asrama ya. Kau menghadapi tuntutan abangmu itu capek nggak? Sekarang udah berapa tahun kau di sini? 2 tahun ya? Capek? Capek. Ya nangis aja. Padahal 3,5 itu biasa. Bagi Kak Nggak terlalu Fulcer capek sih, 3,5 itu biasa. Nggak terlalu Iya capek kan sih. Fulcer? Iya, kalau kita. Tapi kalau mereka, Oh, dosennya. oh gitu, Dosennya oke. beda. Oh iya, oke. Nggak capek? Nggak terlalu capek sih, Bang. Oke, tapi kayak kepikiran ya, Iya, ini kepikiran. 3,5 gitu. Bagaimana caranya untuk meraih itu gitu. Iya. Aku dulu pernah di kamar guys, jadi kan semua anak asrama ya. Jadi dulu abang kamar saya tuh kasih patokan minimal 3,0 satu semester. Kalau gitu masuk semester baru langsung lihat IP di bawah 3,0 langsung tidur di luar. Puji Tuhan saya nggak tidur di luar ya, ada saudara kamar saya. Oke, kemudian kita masuk ke tema nih. Menurut yang udah kalian pelajari, coba sharing dong apa yang udah kalian tahu, yang udah kalian searching. Apa itu Duck Syndrome? Tema kita kan hari ini tentang Duck Syndrome. Duck ini bebek ya, saudara-saudaraku. Anjas. Gimana sih bilang duck? Vulture? Duck. Duck benar kan? Duck syndrome. Apa yang Ini kau seperti apa namanya? Gangguan psikologis ya. pelajari? Oke. Di mana seseorang itu berusaha selalu menutupi dirinya, menutupi keadaan yang dia alami saat ini. Apa yang dia tutupi? Ya, seperti tekanan-tekanan dari luar kah, atau dari oke. dalam. Jadi dia itu menyembuhkannya supaya orang melihatnya Dia tetap aman, baik-baik aja. Oke. Udah, Itu aja. Joyce, apa yang udah kau tahu tentang Duck Syndrome ini? Ya, yang saya baca itu tadi juga sama sebenarnya. Sama ya. Oke, jadi aku tambahin dikit ya. Jadi Duck Syndrome itu kayak keadaan, kalian tahu bebek ya? Bebek itu kalau lagi berenang, entah itu di danau, di kali, dimanapun kalian lihat bebek yang lagi di air, dia kayak di atasnya tenang ya. Justru kita kayak nengoknya enak gitu ya, tenang, adem. Tapi sebenarnya di bawah kakinya itu lagi berusaha mendayung gitu loh, mendayung atau apalah sebutannya. Nah itu jadi di Amerika mereka mahasiswa yang meneliti, ternyata ada yang begitu. Di bawah, di dalam dia terlihat berusaha sekali, capek mati-matian, berjuang keras supaya di atas dia terlihat tenang.
Dengan kata lain, kayak kita sekarang ya, kita sebenarnya punya banyak beban, banyak pergumulan, banyak permasalahan di dalam diri kita. Tapi makanya tadi aku singgung tuntutan. Kita dituntut untuk menjadi dewasa. Dalam artian kita kayak nggak menunjukkan kesedihan kita, nggak menunjukkan kita banyak masalah, nggak menunjukkan kita banyak pergumulan. Dengan cara mungkin, ya nanti kita tanya mereka caranya bagaimana. Ada yang caranya tetap tersenyum, ada yang caranya tetap ketawa walaupun banyak permasalahan. Nah itu namanya dark syndrome. Oke. Karena tadi aku udah bilang tuntutan, terus menjadi dewasa, dan ada yang disembunyikan. Menurut kalian, ini secara umum ya, menurut Joy sama Anjas, apa sih yang biasanya disembunyikan sama anak-anak muda supaya mereka itu tetap terlihat baik? Even itu entah di circle mereka, di keluarga, di lingkungan kampus, bahkan di teman terdekat gitu lah, kayak circle gitu. Apa sih yang biasa disembunyiin, Joyce? Yang biasa disembunyiin itu, kalau menurut ya Bang ya, kayaknya tuh karena gengsi gak sih? Oke. Karena gengsi dan itu tuh bikin jadi apa ya, mau kelihatan baik-baik aja gitu. Baik-baik ajanya tuh lebih ke biar orang lihatnya gimana ya, mungkin mereka berprestasi gitu kan, berprestasi di lingkungan kuliahnya, terus bisa ini dan itu, terus jadinya kayak nggak mengakui kalau dirinya tuh sebenarnya ada kelemahan juga. Iya, ada kelemahan. Okay. supaya tetap dilihat kalau wah gitu lah. Itu menurutku karena gengsi aja. Gengsi untuk membuka, berbagi, Iya. gitu ya. Jadi kayak menutup diri, sengaja menutup diri supaya nggak kelihatan kelemahannya. Oke, kelemahan seperti apa? Menurut Kelemahannya ya tahu ya. Kamu pernah ada di posisi itu? Kalau di posisi itu saya enggak itu sih Bang. Lebih ke kalau lagi sedih ya sedih gitu, walaupun di tengah-tengah umum ada teman-teman. Kalau mau nangis ya saya nangis aja. Oh, gitu. Kalau mau senang ya saya senang. Jadi kayak bawa suasana aja. Jadi kalau memang lagi nggak kuat ya cerita sama teman-teman begitu. Okay. Tapi kalau memang itu hal yang lebih ke kayak privasi, Pribadi. entah keluarga gitu ya diam aja gitu. Okay. Lebih ke kalau lagi emosi, bawaannya emosi pengen marah, lebih baik diem dan apa ya, lebih baik cari tempat buat sendiri, nenangin diri. Nanti kalau itu udah lepas, udah lega, baru balik lagi ke teman-teman. Oke, tapi teman-teman udah ngerti misalnya Joyce lagi menyendiri nih, pasti dia lagi ada masalah gitu. Tahu Kebanyakan juga. mengerti. Soalnya Walaupun kamu nggak bilang. iya, karena kelihatan dari muka. Kalau oke. lagi marah gitu kelihatan. Kalau lagi sedih ada masalah kelihatan. Kalau lagi seneng pun juga. Pasti itu orang yang udah sangat mengenal Joyce lah ya. Karena kayak aku ya, pasti aku nggak tahu dari mana nengok muka Joyce. Lagi senang atau lagi banyak masalah nih. Ya pasti yang orang terdekat. Anjas, apa lagi Bang bilang? Pertanyaannya apa? Kau pernah nggak ada di posisi itu? Maksudnya apa yang biasanya anak muda ini sembunyikan supaya dia tetap terlihat baik-baik aja gitu loh? Yang mereka lakukan. Entah mereka, entah kau juga nggak apa-apa. Yang saya lakukan. Bisa aku siram nggak ini? Nggak boleh, sabar Febri. Bapak unit. Ya, saya juga termasuk ke sini ya Bang ya. Seringkali saya itu untuk menutupi apa yang saya rasakan itu paling itu bercanda. Oke, kau bawa ke bercanda. Nah ini, gitu pula. Saya mengajak kawan-kawan untuk bercanda supaya tidak terlihat gitu. Kalau ada kondisi marah bisa juga kayak tadi. Saya itu biar nggak dilihat orang kan, cemen gitu, biar kayak cool gitu. Si paling dingin, si paling cool. Cool kenapa yang dingin? Kulkas. Ya. Gimana sih? Udah cool kan dingin. Jadi orangnya biar kelihatan ini kan malu kan Bang kan, masa laki-laki nangis gitu. Betul, ya. Statement dan Gengsi stigma berarti. begitu. Ya. Gengsi juga. Gengsi. Ya. Masa laki-laki nangis itu. Jadi kalau marah itu paling menyendiri. Kalau nggak menyendiri paling healing gitu. Pergi keluar, pergi di jalan-jalan. Harusnya kau tiru Bang kamarmu Samuel. Tidur. Tidur. Oke, tapi secara pribadi terserah Anjas mau buka apa enggak. Apa sih yang biasanya Anjas sembunyikan supaya Anjas terlihat tetap baik-baik aja? Maksudnya kayak masalah keluarga kah? Kayak tadi kan Joyce bilang ada yang harus dia buka, ada yang juga enggak, kayak privasi keluarga begitu toh. Kau biasanya apa yang kau tanda kutip ya sembunyiin gitu. Yang lagi kau pendam supaya tapi satu sisi kau harus tetap terlihat baik-baik aja. Kalau masalah keluarga pernah sih Bang.
Oh, pernah juga. Pernah. Dalam bukan papa sama mama tapi abang saya. Oh, oke. Mereka itu dalam keluarga itu ada masalah sehingga mereka menariknya kepada saya gitu. Berdampak ke Berdampak kau. ke saya. Pasti kau jadi Ya, kepikiran gitu. Oke. Jadi itu biar nggak terlalu kelihatan ada masalah, ada yang saya pikirkan, jadi saya itu buat lelucon atau enggak menyendiri. Oke, ternyata banyak cara orang-orang untuk menyembunyikan mereka lagi bersedih ya teman-teman. Kalau siapa Joyce atau nggak tahu seluruh perempuan begitukah, lebih milih diem ya, atau mungkin bisa diungkapkan juga dengan marah. Tadi Joyce bilang kalau marah marah aja, kalau mau nangis nangis aja. Tapi yang satu lagi ada yang berekspresi dengan cara bawanya ke bercanda, santai. Kita sama bro, tos dulu. Loh. Bapak unit. Dan itu dong loh. Ada berbagai macam cara untuk menyembunyikan permasalahan yang ada di pundak kita supaya orang-orang nggak tahu kita lagi sedih. Atau even kalaupun mereka tahu, mereka kayak nggak ngerasa oh Febri lagi banyak masalah, Joyce lagi banyak masalah, karena bisa dengan ahli kita bisa menyembunyikan itu semua. Iya. Oke, tapi aku mau tanya lagi, kalian pernah ngerasa teman kalian itu nggak ada masalah nggak sih? Maksudnya ada di satu titik kayak aku pernah ngerasa, kok masalah ini kayaknya sama aku terus ya? Sedangkan sama kawanku ini kayaknya dia nggak pernah ada masalah. Hidupnya enak-enak aja. Sedangkan aku sekali sebulan belum tentu uang sekolah lancar, misalnya uang saku lancar, atau keluarga kadang baik-baik aja atau enggak, kayak gitu. Pernah ada di titik itu nggak, Anjas? Pernah, Bang. Pernah, ceritain. Sering malah. Sering ya? Ketika apa namanya, Bang? Dalam masalah keuangan ya Bang ya, seperti yang abang bilang tadi, keuangan. Saya belum bayar ini, saya belum bayar uang sekolah, udah 4 bulan udah mau di ini nih, mau dapat nggak surat bisa cinta lah kuliah. gitu ya. Ya, surat cinta yang Dari bidang dua. kata-kata gitu. Ya. Oke. Di situ saya lihat orang-orang, kok mereka senang-senang aja gitu. Padahal saya tidak tahu apa yang mereka mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, tidak tahu. Tetapi saya menarik dalam diri saya itu, kok mereka senang-senang aja gitu, nggak ada beban pikiran kah, nggak ada mungkin mereka SPP-nya lancar lah, apa segala macam, mungkin orang tuanya bekerja apa, pekerjaannya PNS apa segala macam. Wih, PNS. Kenapa harus PNS ya contohnya? Iya, Bang. Oke. Kebanyakan. Oke. Terus? Itu sih Bang, jadi menarik diri kepada diri, bahwa saya itu nggak ini. Nggak seberuntung mereka gitu. Oke. Dan kau kadang menyikapinya dengan ya udah bawa bercanda aja. Mungkin ada waktu begitu. Joyce pernah mengalami yang kayak abang bilang? Kayak ngelihat temen seneng temen gitu. kayak rasanya dia kayak nggak ada masalah gitu. Padahal ada juga kayaknya. Apa ya? Lebih kayak ngelihatnya secara rasional. Jadi kayak dia nggak ada masalah di contohnya keuangan gitu ya. Tapi pasti dia punya masalah di hal yang lain. Okay. Nah, jadi kalaupun dia mengalami masalah mungkin di masalah keluarga, atau aku ngalamin masalah keluarga, terus aku ngerasa kayak orang lain baik-baik aja, keluarganya baik-baik aja gitu kan, orang tuanya semua, kakak adiknya semua, tapi pasti dia ada satu masalah yang dia sembunyikan yang aku nggak tahu. Entah itu mungkin dari uang saku dia atau dari hal-hal yang lain lah. Mungkin lebih berat dari masalahku. Iya, gitu ya. jadi kayak lebih ngerasa kayak apa ya? Nggak pernah berpikir orang lain nggak punya masalah dan aku paling besar masalah. Nggak pernah berpikir begitu, karena setiap orang pasti punya bagiannya masing-masing gitu. Ya, aku setuju dengan Anjas, tapi setuju juga dengan Joyce ya kan. Tiap-tiap orang dikasih beban tanggung jawab dari Tuhan, entah itu berupa pergumulan ataupun tanggung jawab kayak kau tanggung jawab dengan berkatmu, dengan sukacitamu, itu masing-masing orang punya. Oke teman-teman, kami mau nyemil dulu ya. Kita bagi yang udah buka puasa kan berarti. Kalian tetap ada di sini nggak kemana-mana, di Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. Oke teman-teman, balik lagi sama aku, sama Anjas dan juga Joyce. Kami udah nyemil ya sampai udah habis. Loh, belum. Oke, kita masih bahas tema kita karena tadi belum masuk ke dalam banget tentang dark syndrome. Kami nggak tahu ya teman-teman lagi ngalamin ini apa enggak, tapi semoga melalui acara hari ini, tema hari ini bisa membawa teman-teman ke pengertian yang benar bagaimana itu mengelola masalah, bagaimana mengelola emosi, dan bagaimana juga kita bersikap terhadap masalah-masalah yang ada. Apakah baik nggak sih kita nyembunyiin masalah, baik nggak sih kita pendem-pendem sendiri, akhirnya terganggu sama
mentalnya kita. Ya aku sendiri sih yakin kalau kita semua itu harus aware juga sama diri sendiri ya. Kayak tadi Joyce bilang, kita pun harus peduli sama diri kita sendiri. Tapi di sisi lain, dengan kesibukan kita, baik itu di persekutuan, di sekolah, teman-teman yang udah kerja, ataupun di tempat manapun kita berada, pasti tetap ada tekanannya. Tetap ada tuntutannya, even itu untuk mencapai goal kita pribadi. Nah, di tengah-tengah tuntutan ataupun tekanan itu, ternyata kita dituntut juga untuk tetap terlihat baik-baik saja. Banyak yang menuntut, mungkin nggak secara gamblang, kamu banyak masalah tapi harus tetap bahagia dong. Mungkin ada yang secara gamblang begitu. Tapi di sisi lain mungkin ada juga yang mungkin menertawakan kita kalau kita bilang kalau kita lagi punya masalah. Nah, tapi sore ini kita mau ngajarin teman-teman semua melalui Joyce dan Anjas bagaimana nanti kita menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada sebagai anak muda Kristen. Ya, oke. Sekarang kita mau balik lagi ngobrol sama Joyce sama Anjas karena tadi udah bahas tekanan, tuntutan, dan goal. Aku tertarik dengan 3 ini. Menurut kalian untuk mencapai goal Anjas punya goal ya. Joyce juga punya goal, kita semua punya goal. Tapi ada tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan ataupun tantangan untuk menghadapi goal-goal tersebut ya. Dari Joyce dulu, Joyce punya tantangan gak sih untuk mencapai goal yang udah Joyce tanam gitu? Entah goal dalam jangka pendek atau jangka panjang. Kalau dalam jangka pendek itu lebih ke mau ujian. Oke. Mau ujian dan harus belajar, kerjakan tugas di tengah pelayanan yang padat. Oke. Nah ini nih, kadang aku suka diskusi sama anak-anak teologi, anak-anak pendeta atau anak-anak yang melayani. Bagaimana menyeimbangkan waktu antara kau studi dengan kau pelayanan? Mana yang lebih utama dan mana? Apakah kita bicara soal yang utama atau yang terutama? Kita bekerja untuk siapa dan dengan siapa kita bekerja itu sangat berpengaruh. Dan menurut Joyce, apakah pelayanan itu menjadi tantangan atau tuntutan atau justru hambatan untuk Joyce mau ujian? Kalau pelayanan bukan hambatan, bukan tuntutan, tapi lebih ke, kan aku pelayanannya di GBK ya. Oke. Ini GBK coy, GBK. Pelayanan di apa sih? pelayanan di GBK, terus bagiannya yang edit. Nah, di situ belum dapat temen yang bantu edit. Jadi bantu teman edit. Bisa. Jangan ngatok. Teman ini bukan tanya ngatok. Apa Anjas? Aduh. Semuanya Anjas. Anjas. Kamu cermaler. Kayak gimana deh? Jadi kayak apa ya? Banyak tugas itu harus kamu sendiri yang ngerjain sementara. Masih belum dapat temen. Memang ada siapa? Nathan ya. Oke, ada Nathan. Tapi Nathan yang one sided love kemarin ya. Iya. Iya. Terus tapi Nathan juga di bagian streaming yang lain gitu. Yang lain begitulah ya. Jadi ya bukan tuntutan, tapi lebih kayak seneng karena hobi aja gitu. Hobi di bagian itu, jadi ngerjainnya seneng gitu. Jadi selalu dapat ide-ide baru waktu ngerjainnya. Cuman kalau lagi lagi banyak banget pikiran tuh Bang, susahnya itu ngolah emosi sih. Oke, karena ini ngedit kan gitu. Jadi bisa ini. Susahnya itu di moodnya. Iya. Kalau lagi seneng tuh bisa cepet. Oke. Tapi kalau lagi sedih tuh mau dibuat kayak apapun nggak ada ide. Dan nggak dikerjakan. Bisa jadi begitu. Oke. Bisa jadi begitu. Tapi kalau masalah tugas masih bisa tetap selesai. Walaupun mepet mungkin H-1 tetap selesai gitu. Walaupun makalah berapa halaman pun sama alam juga bisa selesai. Oke. Jadi kayak lebih ke nikmati gitu. Karena aku pernah dapat kata-kata begini. Cintai pekerjaanmu, maka kamu akan bahagia gitu dalam mengerjakannya. Jadi kita kerjakan semuanya itu dengan ucapan syukur, terus lebih ke memahami kemampuan diri begitu. Jadi kalau memang sudah dikasih tanggung jawab di situ, ya kerjakan. Terus asah yang nggak bisa belajar, kalau bisa dikembangkan lagi. Jadi kalau memang dapat bagian diedit, ya kerjakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin gitu. Jadi kalau memang tanggung jawabnya di sini kuliah, ya memang harus kuliah. Tapi kalau dikasih tanggung jawab khusus, ya berarti kamu dipercayakan di bidang itu. Jadi semuanya harus seimbang begitu. Belajar tetap belajar, kerjakan tugas tetap dikerjakan, terus pelayanan tetap jalan begitu. Dan yang paling utama minta hikmat sama Tuhan gimana membaginya, supaya nggak berat sebelah gitu kan. Kayak tadi aku bilang, mengutamakan mana dan mana yang diutamakan. Terus itu lagi Bang, kalau tadi aku kan singgung tentang mood kan. Nah,
mentor saya bilang begini, kalau mau pelayanan itu harus profesional. Benernya terus aku mikir kayak begini, memang harus profesional. Kan yang waktu semester lalu itu memang lagi jatuh banget. Aku lagi jatuhnya itu karena ada masalah keluarga, ada masalah yang menurutku itu besar banget. Dan itu tuh bikin jadi kayak kepikiran terus. Tapi kayak apapun kita memang harus profesional. Profesionalnya itu lebih ke serahkan aja semuanya ke Tuhan. Kita kerjakan apa yang jadi bagian kita, maka Tuhan akan kerjakan apa yang jadi bagian Tuhan. Benar. Gitu. Tepuk tangan untuk Joyce. Tepuk tangan untuk Tuhan. Luar biasa. Jadi ada wejangan dari manusia Tuhan sore ini teman-teman. Iya. Dari Anjas, kau mau mencapai goalmu itu apa tantangan yang kau hadapi? Kalau saya lebih ke jangkau yang panjang ya. Boleh. Jangka pendek, jangka panjang. Oke. Emang Bisa saling melengkapi ya. Iya. Saya mempunyai cita-cita yang harus dicapai setelah selesai dari kuliah ini. Untuk mencapai cita-cita ini harus mempunyai biaya. Dan saya melihat keluarga saya. Apakah mereka sanggup? Ini menjadi tekanan bagi saya. Apakah mereka bisa nanti membutuhi saya supaya saya dapat mencapai cita-cita saya ini. Jadi ada keraguan-raguan sehingga dalam masalah ini kayak percaya aja sih sama Tuhan, pasti bisa gitu. Tapi ada juga kayaknya nggak bisa, cukup sampai di apa ini aja menjadi pendeta. Padahal ada goal yang lebih besar yang Anjas ingin capai gitu ya. Ya kayak tadi aku bilang ya di awal, dan Joyce Anjas juga udah bilang, apalagi Joyce ya tadi, tiap orang tuh dikasih kadarnya masing-masing kan. Anjas dikasih kadar sekian, Joyce dikasih kadar sekian, kita juga dikasih kadar sekian, dan kita juga dikasih hikmat dari Tuhan gimana cara kita mengelola. Kayak tadi Joyce bilang mengelola mood, kamu juga mengelola keraguan-raguanmu. Ya, tapi kalau kita tarik lagi ke tema dark syndrome, entah itu kalian ada ragu atau bagaimanapun, menurut kalian apa sih yang menjadi faktor penyebab orang-orang ini mengidap penyakit dark syndrome? Kayak tadi misalnya, Anjas kan ragu nih terhadap orang tua, kita katakan ragu terhadap hari esok. Misalnya setelah dari sini Anjas mau begini, tapi ya orang tua bisa penuhin nggak gitu. Tapi ya ada waktunya mungkin Anjas akan cerita ke orang tua. Tapi mungkin di sisi lain Anjas belum cerita sama orang tua. Nah kira-kira faktor-faktor itu yang menyebabkan orang-orang bisa menjadi dark syndrome, atau ada faktor lain dari Joyce? Faktornya kalau aku bagi itu Bang ada dua. Dari dalam diri sama dari luar diri kita. Kalau dari dalam diri itu yang menyebabkan kita mengidap dark syndrome itu ya. Kita berusaha terlihat baik-baik aja karena kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah, ekspektasi yang terlalu tinggi itu yang buat kita jadi kayak aku punya tujuan, seumpamanya apa ya, habis lulus dari sini kan sekolah pendetanya. Terus aku mau jadi dokter, seumpamanya mau jadi dokter. Memang ekspektasinya terlalu tinggi, tapi kita tidak menyesuaikan dengan apa yang ada pada diri kita. Contohnya mungkin kemampuan diri kita bukan pada bidang itu. Terus yang kedua mungkin karena keuangan juga bisa jadi. Dan yang apa ya, maksudnya karena kita pengen sesuatu yang itu jauh dari diri kita gitu loh. Malah itu bukan ada pada diri kita gitu. Jadi kita memaksakan kehendak, memaksakan keadaan diri kita sendiri. Itu yang pertama, kita menaruh apa ya? Boleh sih, boleh kita punya tujuan, boleh kita punya standar ya. Standar kita, ukuran kita itu harus baik, tapi ternyata kita nggak mampu. Terus akhirnya kita kecewa sama diri kita sendiri. Terus kita untuk usaha dalam mencapai itu tuh kita nggak pedulikan diri kita sendiri. Akhirnya kayak ya udahlah, yang penting aku dapatkan itu apapun caranya aku kerjakan. Nggak peduli diri sampai sakit, sampai stres dan semuanya. Terus akhirnya gimana ya? Kita nggak lagi kayak pedulikan diri sendiri lah istilahnya. Nggak mau yang cerita sama teman, nggak butuh orang lain lagi. Bisa-bisa sampai nggak butuh Tuhan gitu loh. Maksudnya menyalahkan Tuhan dan semuanya. Terus yang kedua itu karena dari luar. Dari luar itu bisa jadi karena tuntutan orang tua. Orang tua minta kita lulus dari sini harus jadi apa gitu ya. Sedangkan kerinduan kita bukan seperti apa yang orang tua kita mau. Itu tuntutan dari orang tua juga bisa. Terus dari apa ya? Mungkin dari keuangan itu juga penting kan. Dari keuangan itu mungkin keadaan orang tua nggak mampu, sedangkan bukan nggak mampu ya, keadaan orang tua yang sebenarnya kurang mencukupi apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Terus yang
bisa jadi karena apa lagi ya? Ya itu sih, itu aja kayaknya. Itu aja dulu ya. Nanti siapa tahu hambanya Oh iya, menambahkan gitu. Dari Anjas, apa yang menyebabkan orang-orang itu mengidap dark syndrome, atau kamu pernah ada di posisi dark syndrome, dan bagaimana kamu bukan bagaimana, apa yang menjadi penyebab sehingga kamu menjadi pengidap dark syndrome ini? Kalau menurut saya sih karena tadi itu keraguan-keraguan ya Bang ya. Keraguan-keraguan itu karena kurang yakin. Keraguan-keraguan sama dengan kurang yakin. Maksudnya ya, keyakinannya itu ini, jadi yakin aja gitu. Oke. Jadi mereka tuh jadi karena nggak yakin jadi ragu gitu. Sebenarnya nggak yakin sama dengan ragu nggak sih? Sama sih. Ya. Tapi kalau mereka yakin sih bisa Bang. Iya, tapi saya karena nggak yakin. Iya. Oke. Nah, karena ragu Akhirnya kita jadi ragu ya. gitu. Oke, tapi ada lagi. Itu sih. Tapi kalau aku bisa nambahin ya, ada kayak tadi aku setuju dari Joyce karena ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Tapi karena ada faktor internal dan eksternal tadi, aku bisa tambahin juga mungkin karena apa ya? Kenapa orang bisa jadi dark syndrome, ada juga mungkin dipengaruhi trauma. Trauma kayak di masa lalu dia sebenarnya pengen cerita ke orang lain, atau dia pengen berbagi tapi akhirnya diejek, atau mungkin jadi bahan cerita justru jadi kayak bumerang juga untuk dia. Terus di sisi lain ada faktor karena terlalu banyak ngikutin media sosial nggak sih? Mungkin di media sosial orang-orang kita lihat kayak happy aja gitu ya, senang-senang aja, padahal sebenarnya nggak harus kayak gitu juga kita. Kalau kayak tadi kata Joyce, kalau mau nangis ya nangis aja, mau marah ya marah aja. Tiap orang tuh punya kadarnya masing-masing. Tapi tadi aku setuju bicara ekspektasi. Joyce bilang ada ekspektasi dari dalam diri sendiri. Tapi aku juga teringat, ternyata orang tua kita pun berekspektasi juga sama kita. Ya kan? Anjas, orang tuanya punya ekspektasi, Anjas akan jadi pendeta yang besar. Baik besar secara badan, ataupun besar secara pelayanan, ya kan? Joyce juga mungkin orang tuanya punya. Tapi ternyata kayak kata Joyce, impian kita tidak selalu menjadi impian orang tua. Dan itulah kita butuh komunikasi iya, mengontrol semuanya juga iya. Ya, tepuk tangan dulu untuk dua narasumber aku, keren banget. Oh, saya nggak tahu ya kalian ini seberapa ahli menyembunyikan kesedihan kalian. Iya. Oke, sampai mana tadi ini? Oke, dengan menunjukkan kalau kalian sedang baik-baik aja meskipun kalian sedang banyak pergumulan, itu pasti berpengaruh sama mental kalian. Ya, entah itu sekarang ataupun kalian pernah mengalami itu. Kira-kira kalian bisa paparin nggak sih dampak atau bahaya dari dark syndrome, baik itu untuk kalian ataupun untuk teman-teman di luar yang lagi ngalamin dark syndrome ini? Anjas, dampaknya? Kalau menurut saya dampaknya itu kita tuh ketika mengalami dark syndrome ini, karena apa namanya, kita tuh sering menghayal. Oke. Rasa kenapa cuma kau ketawa? Iya. Atau ini dia baca loh ini dengan literatur. Asik. Kurang tidur, mungkin karena pemikiran atau kan pikiran, stres gitu. Halu. Sering halu. Sering menghayal. Itu Bang dampaknya bagi kita. Jadi berarti lebih ke mental ya. Iya, ke mental. Mental, psikis, terus pikiran. Dari Joyce, apa dampaknya? Dampak dari dark syndrome ini. Dampaknya ya lebih sama sih. Menghayal Jadi juga. lebih ke mentalnya jadi sensitif. Bisa jadi sensitif karena kayak gini kan menutupi diri untuk terlihat baik-baik aja padahal ada masalah yang besar. Akhirnya sensitifnya itu mungkin kalau lihat orang yang kayak mudah tersinggung lah. Oh oke, ya lebih gampang gitu. Gampang tersinggung karena dia sebenarnya lagi nutupin masalah yang besar dan dia nggak bisa, sulit untuk berbagi ke orang lain, akhirnya mudah tersinggung. Terus ya itu sih. Oke, selain mudah tersinggung mungkin juga kayak tadi ya, trust issue, dia ngalamin trust issue nggak sih? Kayak kehilangan kepercayaan sama orang-orang, khawatiran, benar. Jadi sebenarnya dark syndrome ini bahaya. Sebenarnya menurut aku, even kita harus dituntut untuk terlihat bahagia, terlihat senang di depan orang, tapi kalau memang udah waktunya kita ada masalah ya itu ujian, dan aku rasa itu benar-benar mendewasakan. Kayak tadi pertanyaan kita di awal, itulah definisi dewasa, ketika kita berhasil melewati satu masalah, bukan berarti berhenti. Selagi kita masih hidup, ada dosen yang pernah bilang selagi kita masih hidup, kita akan terus dapat masalah. Bahkan ada kasus-kasus tertentu udah meninggal pun tetap masih ada masalah. Kayak
bayar kuburannya misalnya, bayar petinya, masalah kan itu, sekalipun udah meninggal. Jadi tetap ada masalah, teman-teman. Yang nggak ada masalah nanti di surga. Jadi kalau mau nggak ada masalah masuk surga, gimana caranya? Percaya Tuhan Yesus. Ayo. Ada amin? Amin. Amin. Oke, kemarin kita udah bahas sorry syndrome sama Putra. Terus kemarinnya lagi udah bahas soal stoikisme. Itu yang kayak ada hal yang kayak tadi aku kutip lagi kata Joyce, ada hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Tapi kita nggak usah sampai berusaha untuk meraih itu, karena itu di luar kendali kita. Terus juga ada kita bahas sorry syndrome. Nah menurut aku ini kayak penyakit ya, fenomena atau penyakit yang bisa merugikan diri kita sendiri ataupun merugikan orang lain. Baik itu keluarga ataupun yang lain, terlebih diri kita sendiri. Nah karena ini penyakit, kalian punya tips nggak sih? Supaya orang-orang tuh nggak depresi, nggak stres, nggak kena gangguan mental, terlebih yang mengidap dark syndrome ini. Tips dari Joyce. Tips dari aku lebih ke, tapi susah sih. Nggak apa-apa Joyce. Menerima keadaan tuh susah. Oke. Menerima Tidak semua keadaan. orang bisa. Iya, susahnya itu kita nerima apa yang ada pada diri kita. Terus menjalani setiap hal itu dengan sisi yang mungkin kita lihat satu sisi dunia itu berbeda dengan orang lain ya. Contohnya orang lihatnya kayak ini loh susah, tapi kita berusaha melihat segala sesuatu itu dari sisi positif. Oke. Itu susah. Ya. Lihat segala sesuatu dari sisi positif itu susahnya karena apa ya? Masa iya di tengah-tengah kita kena musibah, kita kena masalah, tetap ada hal baiknya. Ya. Kan bagi orang pasti susah buat nerima ya, tapi itu memang perlu sih. Perlu untuk bisa nerima keadaan dan berpikir melihat segala sesuatu itu dari sisi positif. Sekalipun itu masalah. Pasti apa ya? Kita tuh kayak terhibur sendiri gitu loh, menguatkan diri sendiri lah istilahnya. Jadinya berat bukan berarti tidak bisa. Ya kan? berat memang itu berat, tapi bukan berarti nggak bisa. Berat bukan berarti tidak bisa. Udah. Itu aja. Anjas, ada tips dari Anjas, sefruit tips. Kalau Kak Jos bilang tadi kan menerima masalah itu dan ini kan menerima diri. Kalau kita sudah menerima diri, kalau kita belum belum sanggup gitu kan Bang kan. Jadi kita itu butuh butuh teman lah gitu. Okay. Ada teman yang kita percayai. Kita kawan baik kah itu teman sharing gitu. Support Sharing system. supaya mereka juga ada masukan atau enggak keluarga orang tua mereka bisa kita sharing sama mereka biar bisa juga menerima apa yang menjadi tekanan dalam diri kita. Dan juga mentor kah konselor gitu. Supaya kita lepas dari apa yang dinamakan ini dark syndrome. Memang ada juga beberapa info yang menganjurkan kalau kira-kira teman-teman sudah mengalami ini sampai rasanya beban hidup dunia itu berat sekali, tapi di sisi lain kalian harus dituntun untuk kayak tadi Joyce dan Anjas harus profesional, iya, harus tetap mengerjakan tugas, iya, tapi banyak masalah. Ada memang menganjurkan datang ke konselor, tapi mungkin mereka berdua kelupaan datang sama Tuhan, ya nggak sih? Datang sama Tuhan. Seberat apapun masalah, Tuhan kita akan Paskah kan teman-teman. Ini April kita akan Paskah. Semua masalah pergumulan bahkan dosa kita pun udah dibawa dia di kayu salib. Jadi datang sama dia sumber kekuatan. Sebenarnya begitu tuh. Dan kayak tadi ya, nilai plus kita sebagai orang Kristen adalah dosenku pernah bilang gini, orang Kristen itu adalah orang yang paling percaya diri. Percaya diri dalam artian walaupun banyak masalah, banyak pergumulan, banyak tantangan, dia tetap yakin Tuhan tetap tolong. Dia tetap pede aja, udah nanti Tuhan pasti tolong, nanti Tuhan pasti tolong. Itu nilai plus dari orang Kristen. Tepuk tangan untuk orang Kristen. Tepuk tangan untuk pengikut Yesus ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Joyce dan juga Anjas. Secara pribadi kalian bisa bagi apa enggak? Hal sedih apa sih yang sebenarnya lagi kalian alami sekarang? Tapi di atas hal sedih itu kalian harus tetap terlihat bahagia. Ini kalian mau jawab boleh, mau enggak juga boleh, biar kita tutup acara ini. Anjas, hal sedih apa yang lagi kau alami sekarang, dekku, tapi di sisi lain kau harus terlihat tetap bahagia? Belum nelpon orang tua. Enggak sih Bang. Sedih bagi dia. Iya, Kau sedih ketawa, ya. Joyce? Itu sedih bagi dia. Karena dia ketawa. Oh iya. Karena HP nggak ada, HP-mu lagi rusak. Okay. Jadi iya sedih Pak. Baru kau sadari kesedihannya. HP rusak, jadi belum bisa nelpon. Sudah berapa lama?
masih 2 minggu sih Bang. Oke. Jadi kemarin udah telepon tapi pakai HP Bang Sam. Belum Siapa Bang Sam? Tolong kenalkan Bang Ya, Sam. Bang Samuel Pasaribu, Oh iya iya iya. Ketua Senat. Oke. Ya itu sih Bang. Jadi merasa sedih gitu. Belum nelpon orang tua, belum nelpon yang abang-abang keluarga semua, belum. Terutama juga jangan. Masih tingkat 2. Oh iya. Tolong jaga dia baik-baik ya. Tolong selamatkan dia. Selamatkan. Dan juga anak abangku, keponakan. Jadi Itu kesedihannya karena belum bisa nelpon. Jadi itu menjadi beban. Benar, itu jadi beban itu. Dan juga yang di sana Asia. Kok seram? Boleh. Cut. Joyce, hal sedih apa yang lagi kau alami sekarang tapi di sisi lain kau harus profesional iya, tapi harus tetap terlihat bahagia di depan orang ini? Atau nggak ada? Kayaknya dia bahagia-bahagia aja. Apa ya? Nggak usah diadakan deh kalau nggak ada. Ada. Kenapa Vulture lebih tahu? Nggak tahu. Karena banyak Bang, jadi Karena banyak. jadi bingung. Ada sih. Ada. Cuman ya Nggak usah dibagi. kayak Oh. lebih ke apa ya? Santai aja gitu. Oh, tapi tetap ada. Ada apa sih? Aku tadi mau ngomong apa ya? Lupa. Mana abang tahu? Tuh, aku bisa nggak baca kepalanya apa yang mau dia omonginnya tadi. Ada intinya ada. Tapi ada, oke. Dan kalian sedang berjuang untuk tetap terlihat baik-baik saja. Oke, itu Dark Syndrome. Berarti kalian dua ini Dark Syndrome, pengidap Dark Syndrome. Kayaknya enggak sih. Oke ya teman-teman, udah ya. Ya lagi-lagi kayak aku bilang ya, perbincangan kita kali ini bukan ngajarin teman-teman untuk apa ya, kayak berjuang itu sendirian, tidak, kalian menahan beban sendirian. Kayak minggu lalu ya aku bilang kita nggak harus bergumul sendirian, kita masih punya teman-teman di sekitar, masih punya keluarga, dan terlebih masih punya Tuhan. Oke. Kami semua nggak tahu kalian lagi ngadapin apa, atau tuntutan yang seperti apa, atau bahkan tekanan yang seperti apa. Tapi yang pasti menurut kami semua di sini, sebesar apapun masalah kita masih punya Tuhan yang besar. Oke? Mungkin ada banyak tekanan, tuntutan, tantangan, tapi kasih karunia Allah itu pun cukup untuk kita kuat menghadapinya. Mungkin juga orang-orang sekitar nggak ngerti bagaimana kita seberjuang itu menghadapi segala sesuatunya. Tapi ya menurut aku, apa sih yang nggak dibilang orang ya, kita berbuat baik aja kadang tetap salah di mata orang, oke? Tapi sore ini kita mau kita diberkati dengan baik pengalaman Joyce dan pengalaman Anjas, gimana sebenarnya segala perkara itu dapat kita tanggung hanya di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nggak boleh ngandelin kekuatan sendiri, nggak boleh ngandelin kehebatan diri sendiri, kita harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Kayak aku mau baca satu ayat firman Tuhan ya, dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau lagi ada banyak masalah, lagi banyak tantangan, banyak hambatan, sekaligus banyak tuntutan juga, datang sama Tuhan. Ayatnya bilang datangnya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur tentunya. Tadi aku bilang dari di sela-sela perbincangan kita, orang yang gimana ya? Aku mau bilang kalau kita bisa mengucap syukur dalam keadaan baik, itu baik dan itu normal. Tapi kita bisa mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik, itu nilai plus kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke? Terima kasih untuk Joyce, terima kasih Anjas untuk perbincangannya malam hari ini. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Semoga kalian di luar sana diberkati dengan tampilan dengan perbincangan kita pada malam hari ini. Dan untuk menutup acara kita malam hari ini, bisa aku minta Joyce untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk kasih dan penyertaan bagi kami yang selalu kami rasakan hingga saat ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap kejadian yang dapat kami rasakan dan setiap hal yang kami lalui. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk setiap masalah yang Kau berikan, karena Engkau lebih mengetahui setiap kemampuan kami, Engkau lebih mengetahui setiap potensi yang ada dalam diri kami, sehingga Engkau memberikan tanggung jawab yang lebih kepada setiap masing-masing kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami mengerjakan itu sendirian, namun kekuatan yang kami miliki adalah berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, agar perbincangan ini dapat menjadi berkat kekuatan dan menjadi kami dapat mengambil hikmah bagi diri kami masing-masing.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perbincangan kita malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan di episode yang tentunya pasti inspiratif. Tetap jaga kesehatan ya. Terus memberkati. Bye-bye.